90 nilainya ya. Untuk rapor pendidikannya misalnya 90 nih. Sementara di 2024 ya, 2024 berarti kan hasil AN 2023. 2024 ini misalnya datanya itu hasilnya 90. Di 2025 nanti berarti hasil AN tahun ini keluar rapornya nilainya 90,1. Berarti deltanya perubahannya itu adalah 0,1. Ya, walaupun dia sudah 90-an belum tentu mendapat kemajuan terbaik. Yang mendapat kemajuan terbaik itu adalah yang deltanya itu besar walaupun dari nilainya 60 misalnya. Tapi selisihnya misalnya sekarang itu nilainya 60, tahun depan menjadi 70, kan deltanya jadi 10 atau 65, 5 poin. Walaupun dia 60, kalau 60 kan masih jauh di bawah, tetapi peningkatannya itu besar. Ya, deltanya perubahannya besar, maka akan mendapat bos kinerja kemajuan terbaik. Nah, jadi itu. Tapi ada sayangnya, banyak sekolah ketika memperoleh dana bos kinerja tidak menggunakan dana bos kinerja tersebut. SMA, SMK banyak yang tidak menggunakan dana bos kinerja ini. Buktinya apa? Kemarin ketika penyaluran tahap 2, syaratnya adalah sudah melaporkan bos kinerja tahun 2023. Banyak sekolah yang belum melaporkan bos kinerja 2023. Ketika kami konfirmasi dengan tim markas provinsi, ternyata sekolah belum mengambil dananya dan belum menggunakan dana bos kinerja tersebut. Ya, mungkin kalau SMA, SMK terlalu banyak duitnya, Pak. Tapi sebenarnya dengan dana yang banyak itu semakin memudahkan sekolah untuk membuat program-program peningkatan kompetensi sebenarnya. Nah, jadi itu. Nah, jadi bagaimana terhambat penyaluran tahap 2? Nah, ya, terhambat penyaluran tahap 2 karena belum melaporkan. Untunglah pusat itu memberikan relaksasi, artinya yang tidak menggunakan dana bos kinerja 2023 masih bisa melaporkan. Silahkan dilaporkan di Arkasnya, hanya buka tutup BKU, artinya lapor aja nih bulan ini saldonya aja jadinya tidak ada digunakan sehingga akhirnya menjadi silpa kelebihan. Jadi anggaran di Desember 2023 untuk bos kinerjanya masih ada saldonya. Ya, nah setelah itu dilaksanakan barulah bisa dicairkan dana bosnya tahap 2. Jadi memang ada beberapa sekolah yang penyaluran tahap 2-nya agak mandek karena hal tersebut. Kemudian kita lanjut. Nah, ini dia penilaian kriteria teknis untuk dana BOSP reguler. Ini tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya, dari tahun 2023. Jadi tetap menggunakan juknis Permendikbud 63 tahun 2022. Ya, Permendikbud 63 tahun 2022. Kemudian untuk yang tahun 2024 keluar Permendikbud 63 tahun 2023. Isinya apa? Hanya perubahan sedikit saja untuk
masalah bos kinerja, untuk bos kinerja, ya, untuk bos kinerja. Kemudian ada lagi perubahannya untuk BOP jenjang SLB, karena untuk yang TKLB, awalnya TKLB itu memperoleh dana BOP, sementara dana BOP itu kewenangan dari kabupaten kota, dan TKLB itu berada di bawah provinsi. Nah, jadi di tahun 2024 ini untuk TKLB, SDLB, SMALB, SMKLB semuanya namanya menjadi SLB di dana BOS. Jadi memperoleh dana BOS. Dan otomatis itu semua berada di bawah naungan provinsi. Jadi itu. Kemudian ada perubahan dari kesetaraan untuk usia tertingginya, karena kemarin itu 0 sampai 24, artinya di sini 7 sampai 24 batasan usia untuk PKBM SKB 7 sampai 24. Kalau tahun 2023 24 ini pas 2400 ya, pokoknya 2400 pas umurnya, lebih tidak boleh. Nah, sementara harusnya itu 25 yang tidak boleh. Jadi antara 24 lebih berapa bulan juga masuk mendapat dana BOP. Nah, ini yang pertama kriteria itu memiliki NPSN. Nah, ini semua sama, semua jenjang pendidikan sama, harus punya NPSN. Kemudian untuk swasta harus memiliki izin penyelenggaraan pendidikan. Nah, jadi mungkin ini salah satunya ketika cut off Dapodik mungkin diberitahu kepada sekolah, satuan pendidikan khususnya swasta untuk melihat lagi izin operasionalnya. Karena kalau izin operasional sudah habis, itu otomatis tidak memenuhi syarat untuk menerima dana BOS. Kemudian memiliki rekening satuan pendidikan yang terstandar. Nah, jadi ini ada sudah distandarkan rekeningnya. Rekening itu tidak atas nama kepala sekolah, bukan atas nama bendahara, bukan atas nama siapa-siapa, tapi atas nama sekolah, dan ada aturan pembuatan rekeningnya. Jadi ada NPSN-nya harus masuk di awal, kemudian nama sekolahnya. Nah, untuk perubahan, apakah rekening ini bisa boleh dirubah? Boleh, ya, kalau memang ada terjadi perubahan. Ya, misalnya kan ada yang perubahan swasta menjadi negeri, atau perubahan nama. Kadangkala misalnya pertama SMA Lancang Kuning, kemudian dirubah menjadi SMA swasta Lancang Kuning. Nah, itu berpengaruh, ya. Jadi itu bisa dirubah. Kapan merubahnya? Merubah itu setelah dana BOS tahap 2-nya cair. Kenapa? Kalau belum cair dirubah, otomatis nanti bisa menjadi retur, ya, karena tidak sesuai dengan data di awal. Nah, ini masih ada kesempatan apabila sekolah ingin merubah rekening, masih ada kesempatan sampai tanggal terakhir itu verifikasi oleh Dinas Pendidikan itu tanggal 1 Desember untuk perubahan rekening, ya. Alhamdulillah, mungkin kalau di provinsi saya lihat kemarin datanya cuma ada 1 yang belum verifikasi, ya, 1 SMA ya Pak, ya, 1 kemarin yang belum verifikasi. Tapi apa sekolahnya masih ada atau sekolahnya sudah tutup, saya nggak paham, nanti kita cek lagi. Kemudian bukan merupakan satuan pendidikan kerjasama. Jadi ini kemudian
tidak merupakan satuan pendidikan yang dikelola oleh kementerian atau lembaga lain. Nah, jadi kalau kita di sini di Provinsi Riau ada kan sekolah kehutanan ya. Ya, itu kan bukan di bawah Kementerian Pendidikan ya, bukan. Jadi di bawah Kementerian Kehutanan. Makanya tidak memperoleh dana BOS. Kemudian ada batasan usia peserta didik, kemudian alokasi minimal pada daerah khusus untuk PAUD itu 9. Artinya kalau daerah khusus walaupun siswanya ada 5, dia akan dihitung 9 dana BOP-nya. Kalau PAUD, kalau SD, SMP, SMA dana BOS, kalau dia berada di daerah khusus, otomatis dia akan dihitung minimalnya adalah 60 siswa. Ya, walaupun siswanya hanya 20, 30, tetap menerima dana BOSP itu, dana bosnya menerima, pengalinya adalah 60. Nah, kalau untuk PKBM, SKB itu 10. Kita lanjut, nah ini. Ya, kriterianya Pak. Ya, kriteria daerah khusus itu harus ada di SK kan Pak oleh pusat. Jadi ada, nanti saya kemarin Kepmen 261 kalau tidak salah saya ya, 261 atau 260 Kepmennya tahun 2021 itu ada daerah-daerah yang termasuk dalam daerah khusus secara geografis. Jadi di situ bukan nama sekolahnya, tapi nama daerah, nama desanya. Jadi kalau sekolah di Dapodiknya, desanya sesuai dengan Kepmen itu akan masuk dalam daerah khusus. Nah, untuk tahun 2025 nanti itu daerah khusus ini satuan biayanya akan berbeda dengan daerah yang biasa. Kalau sekarang kan sama, cuman alokasinya saja yang berbeda. Alokasinya kalau yang BOS SD SMP itu kan 60 siswa. Kalau tahun 2025 satuan biayanya itu akan lebih besar dibanding satuan biaya yang sekolah berada di daerah biasa. Nah, jadi itu tahun 2025. Jadi jangan nanti nanti kan ada dari tim pusat, nanti ada ngasih materi tentang kebijakan BOS 2025, nanti itu nanti akan dibahas. Kemudian nanti jangan kaget sekolah kaget ketika dia mau aktivasi 2025, loh kok siswa saya cut off cuma segini, dikali 1,5 juta misalnya, dikali segitu, kenapa banyak lebihnya? Apa salah? Bukan salah, karena satuan biayanya naik khusus untuk sekolah-sekolah yang berada di daerah khusus yang ada di Kepmen. Jadi itu kemarin kan heboh banyak, ini dikira pusat salah gitu loh, dikira pusat salah, ini di markas kok alokasi pagunya waktu itu ada PAUD yang ini kami biasanya juga nggak segini, ini harusnya cuma 7 juta sekian. Kenapa kok menjadi 15 juta sampai ada yang sampai 20 juta? Ternyata setelah kita cek, sekolah itu berada di daerah khusus. Jadi satuan biayanya itu mengalami kenaikan. Nah, jadi Bapak Ibu mulai dari tahun 2020 sampai 2024 ini Kemdikbud ya, kalau dulu masih Kemdikbudristek ya, telah melakukan transformasi di bidang untuk dana BOS ini. Salah satunya itu satuan biayanya berbeda, jadi tergantung kepada lokasi. Jadi tidak untuk dana BOS di Pekanbaru itu bisa berbeda satuan biayanya dengan yang berada di Rupat ya, di Rupat, di Maranti, di Tembilahan itu berbeda. Jadi berbeda.
Jadi itu satuan biayanya disesuaikan. Kemudian penggunaan dananya yang lebih fleksibel. Jadi juknisnya sekarang itu hanya sebenarnya juknisnya hanya umum. Itu yang disebutkan itu fleksibel. Hanya diberikan di juknis itu hanya yang umum saja. Jadi yang lebih fleksibel, jadi sekolah lebih bisa mengeksplor mau digunakan untuk apa. Tapi dalam tanda kutip harus juga sesuai dengan aturan daerah. Karena aturan masing-masing daerah berbeda. Nah, jadi disesuaikan dengan aturan daerah. Kalau provinsi artinya harus sesuai dengan aturan pergubnya. Jadi harus sesuai dengan peraturan gubernur. Nah, jadi itu. Jadi jangan nanti ada sekolah, kami ini kok boleh dibayarkan transport, ini kok tidak, ini kok boleh honor, ya tergantung peraturan daerahnya. Ya, kalau provinsi itu sudah jelas di peraturan gubernurnya. Jadi nanti aturan mana yang boleh, mana yang tidak boleh ya di pergub itu. Ya. Kemudian tadi sudah ada transformasinya, kemudian menggunakan platform teknologi. Nah, ada kemudahan menggunakan platform teknologi, yaitu menggunakan Arkas. Nah, dari pihak sekolah itu menggunakan aplikasi RKAS atau Arkas namanya. Kemudian di sisi dinas menggunakan aplikasi Markas, manajemen Arkas. Apa gunanya? Untuk melakukan pengawasan, ya, untuk melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana BOSP. Apakah sekolah sudah melapor? Apakah sekolah sudah merealisasikan? Apakah realisasinya sesuai dengan perencanaan? Nah, itu diawasi oleh dinas melalui aplikasi Markas, manajemen Arkas. Jadi bukan hanya untuk mengesahkan perencanaan, tapi melihat atau mengawasi monitoring penggunaan dana BOSP-nya. Nah, untuk tahun 2024, Kemdikbudristek ini telah menetapkan 419.218 satuan pendidikan penerima bantuan operasional satuan pendidikan. Ini se-Indonesia. Nah, untuk Riau ini penerima BOSP ini sebanyak 10.177 satuan pendidikan dengan total nilai anggaran sebesar 1,5 triliun. Nah, jadi dana pendidikan itu banyaknya di dana BOS. Ya, 1,5 T itu sudah masuk untuk dana BOSP. Ini tahun 2024. Ditambah nanti kalau tahun 2025 alokasinya akan naik. Kenapa? Karena sekolah yang di daerah khusus itu mengalami kenaikan satuan biayanya, ada yang sampai 3 kali lipat naiknya. Jadi tidak ada lagi nanti sekolah yang berada di daerah khusus atau sulit itu merasa kekurangan dana BOS, karena dana BOS-nya itu sudah dinaikkan oleh pemerintah, bisa 2 atau 3 kali lipat naiknya. Jadi nanti ada keadilan ya. Jadinya sekolah sulit biasanya kan mahal semuanya. Transportnya kalau ke ibu kota mahal, tetapi dengan dana BOS-nya yang lebih besar dibanding dengan yang sekolah di perkotaan atau di daerah biasa, itu menjadikan tidak menjadi masalah lagi, karena sekolah itu sudah mendapatkan dana BOS yang lebih dari sekolah yang biasa. Nah, ini untuk jenjang SMA jumlah satuan pendidikannya ada 463.
Untuk SMA ya, serial. Kemudian SMK ada 300 dan SLB 48. Kalau tidak salah saya, kalau untuk cut off 2024 ini untuk tahun 2025 itu ada kenaikan karena SLB sudah ada naik, bukan 48, 51 atau 53 kalau tidak salah saya itu. Jadi ada kenaikan. Kemudian ini, nah untuk penyaluran dana BOS mulai tahun 2023 itu 2024 ini itu merupakan penyaluran dana BOS tercepat sepanjang sejarah penyaluran dana BOS. Kenapa? Januari, 18 Januari itu sudah masuk ke rekening satuan pendidikan. Tapi ada sayangnya, SMA, SMK masuk 18 Januari masih ada yang belum buat perencanaan. Kalau belum buat perencanaan, otomatis kan tidak bisa melakukan realisasi, tidak bisa dibelanjakan. Nah, nanti kebanyakan membelanjakannya di bulan Mei. Sayang kan, itu pemerintah sudah berusaha cepat menyalurkan dana BOS-nya di bulan Januari, tetapi dananya dianggurin, realisasikan di bulan Mei. Ya. Jadi di Januari itu sudah tahap 1 sudah. Nah, jadi sekarang kita menjaga bagaimana yang untuk di provinsi ini jenjang SMA, SMK, SLB nanti di Januari 2025 salur semua. Bagaimana? Nanti ada syarat-syaratnya, syarat penyalurannya. Nah, paling lambat itu disalurkan bulan Juni untuk yang tahap 1. Nah, untuk yang tahap 2 paling cepat bulan Juli, paling lama bulan Oktober. Ya, penyalurannya batas pelaporan tahap 1 itu 25 Oktober. Nah, jadi ini berdasarkan PMK 204 tahun 2022 tentang pengadaan alokasi khusus non-fisik. Nah, kemudian apa sih perbedaannya? Kenapa di tahun 2024 ini bisa di awal Januari itu salur? Kenapa bisa? Karena syaratnya dipermudah. Syarat penyaluran tahap 1 dibalik dengan tahun sebelumnya. Kalau tahun 2023 syaratnya tahap 1 ini harus menyelesaikan laporan tahun 2022 keseluruhan. Ya, untuk laporan laporan tahun sebelumnya itu paling lambat tanggal 31 Januari. Jadi nanti kalau untuk tahun 2025 laporan sekolah itu paling lambat 31 Januari 2025 untuk dana BOS tahun 2024. Laporan keseluruhan. Nah, kemudian ada laporan sisa dana. Nah, ini kemarin itu ada laporan sisa dana, berapa dana yang tidak terpakai. Apa yang menandakan itu merupakan sisa dana? Sudah dikonfirmasi oleh markas, oleh dinas, dikonfirmasi di aplikasi markas. Kalau sudah dikonfirmasi, artinya sekolah tidak bisa lagi merubah laporannya. Itulah yang akan menjadi laporannya. Jadi nanti kalau kita ada sisa dananya 100 juta dikonfirmasi dinas, otomatis itu akan menjadi pengurang di tahun berikutnya. Ya, jadi dia berkurang dana BOS-nya. Makanya kita untuk sekolah nanti kita himbau bersama-sama segera laporkan. Kadang-kala sekolah begini sudah direalisasikan, sudah selesai merealisasikan tapi tidak
dilaporkan. Nah, tidak dilaporkan di aplikasi. Sehingga kenapa nanti sudah mepet-mepet tanggalnya, sudah mepet baru mau buat laporan. Kalau tidak ada masalah di sistem, oke. Tiba-tiba tidak bisa aktivasi ketika mau melaporkan ini, tidak bisa segala macam, itu kan masalah sistem. Nah, nanti ujung-ujungnya disalahkan sistem. Padahal kalau sekolah dari awal sudah melaporkan sesuai dengan bulannya. Nah, di Arkas kan harusnya dilaporkan setiap bulan. Bulan ini berapa, bulan ini berapa, kan langsung. Setelah kita realisasi langsung kita buat pelaporan per bulan. Langsung direalisasikan. Jadi ketika ada kesalahan sistem, masih ada spare waktu untuk perbaikan. Masih ada. Jangan 2 hari mau habis deadline-nya 31 Januari, tanggal 28 Januari baru membuat laporannya di Arkas. Oh, ternyata ada masalah lagi. Penerimaannya nggak terbaca atau tidak bisa aktivasi segala macam. Nah, dilaporkan ke pusat. Sementara tanggal 29 hari Sabtu, nanti 3%, ada 4%, dikurangi dana bosnya sesuai dengan bulannya, kapan melakukan pelaporannya. Nah, itu kemudian ada laporan penyelesaian pengadaan barang dan jasa, itu pelaksanaan di Siplah. Nah, banyak sekarang transaksi belum selesai di Siplah. Ya, nanti kita saya buka datanya mana-mana sekolah yang belum selesai transaksinya di Siplah. Karena sekarang ini kan sudah tanggal 25 November. Nanti kalau belum diselesaikan, belum dibayar, belum BAST-nya belum dibuat, itu nggak ada waktu lagi untuk memproses pengadaan barang dan jasanya di Siplah. Jadi itu, nah itu dulu itu menjadi syarat tahap 1. Makanya tahun 2023 itu sampai bulan Mei masih banyak yang belum salur karena harus menyiapkan yang ini. Tapi di tahun ini dibalik syarat yang tahap 2 hanya realisasi minimal 50% dari penyaluran tahap 1 dibalik. Jadinya di tahap 1 tahun ini yang penting sekolah sudah melaporkan tahun 2024 berapapun ya, minimal pasti sekolah sudah melaporkan 50%. Kenapa? Syarat tahap 2 kan 50% harus realisasi yang tahap 1. Nah, makanya di Januari banyak sekolah yang bisa salur. Yang penting sudah buat aja laporannya. Walaupun berapa persen sudah buat aja di Arkas, itu sudah bisa salur tahap 1. Nah, syarat yang ini dipindahkan ke tahap 2. Di tahap 2 ini laporan keseluruhan. Nah, jadi kalau untuk tahap 2 2024 ini harus sekolah membuat laporan keseluruhan tahun 2023. Jadi dari Januari sampai Desember 12 bulan harus selesai, tutup BKU-nya, baru dianggap sudah menyelesaikan. Kemudian ada laporan sisa dana. Laporan sisa dana ini setelah sekolah membuat laporan, itu akan dikonfirmasi oleh dinas, diperiksa dulu oleh dinas, oke nggak ya laporannya. Kalau sudah oke, akan dikonfirmasi. Kalau sudah dikonfirmasi dinas, sekolah tidak bisa lagi memperbaiki laporan, nggak bisa, udah habis.
Nah, sekarang kalau dulu tahun 2022 ya, kalau sudah konfirmasi dinas, dinas bisa batalkan lagi. Kalau sekarang tidak bisa dibatalkan. Yang bisa membatalkannya adalah pusat, tim pusat, dan itu juga harus ada syarat dan ketentuannya apabila ingin membatalkan konfirmasinya. Nah, kemudian ada laporan penyelesaian PBJ, pengadaan barang dan jasa, itu harus selesai. Tapi lagi-lagi ada kemudahan diberikan oleh tim bos pusat, ya. Ini penyelesaian laporan PBJ ini kemarin jadi syarat tahap 2 tidak dilihat. Kalau dilihat banyak sekolah yang nggak salur tahap 2. Nah, tapi untuk tahun 2025 ini akan dipakai. Jadi nanti yang sekolah yang tidak melakukan penyelesaian pengadaan barang dan jasa di siplah, misalnya ada terdeteksi sekolah A belanja di toko ladang misalnya sebanyak 1 juta, itu sudah BAST, udah dibuat berita acara serah terima, tapi belum dibayar. Nah, kalau belum selesai tahun 2025 yang belum dibayar itu sejumlah akan dikurangi dana bosnya. Jadi diselesaikan oleh pusat pembayarannya di tahun 2025. Ya, makanya dari sekarang kita menghimbau kepada sekolah, tolong apapun kegiatan disiplah itu segera diselesaikan. Apabila barang sudah diterima sesuai speknya, silahkan dibuat berita acara serah terima. Kemudian ditransfer uangnya, dibayar. Setelah dibayar, bukti bayarnya di-upload ke dalam siplah sehingga transaksinya selesai. Jadi itu. Nah, kemudian syaratnya lagi laporan realisasi minimal 50% dari penyaluran tahap 1. Saya yakin kalau minimal 50% tahap 1 ini pasti sudah bisa dilalui ya. Untuk honor guru aja dari Januari sampai Juni aja berapa? Udah habis, sudah lebih dari 25%. Jadi itu. Nah, ini penghitungan sisa dana. Nah, kalau tahun 2023 silpa itu pengurang itu dilaksanakan atau dikurangi di tahap 1 penyaluran. Jadi misalnya sekolah itu ada menerimanya 100 juta, ada silpa 2 juta. Kalau 100 juta berarti tahap 1 dia akan terimanya 50 juta. Kalau ada silpa berarti dia 48 juta diterima di tahap 1, dikurangi di tahap 1 langsung. Tapi tahun 2024 silpa ini, pengurangan ini di tahap 2. Jadi di tahap 2. Jadi itu merupakan ada kemudahan ya. Jadi bisa dilihat. Nah, berapa pengurangan di tahap 2 ini ya tergantung kepada laporan. Kemudian ada tidak denda sebenarnya. Jadi di sini. Nah, ini capaian penyaluran dana BOS tahap 1 untuk Provinsi Riau. Nah, jadi ini alhamdulillah kita sebanyak 10.177 satuan pendidikan di Provinsi Riau, kita sudah tersalurkan 10.175. 2 ini bukan masalah, 2 ini karena sekolahnya tutup. Ya, sekolah tutup 1, yang 1 menolak menerima dana BOS. Nah, jadi artinya sebenarnya kita sudah 100% salur tahap 1. Nah, jadi itu
kalau alhamdulillah kalau di data pusat Riau ini selalu masuk ke dalam 10 besar ya. Jadi kami di pusat itu ada namanya biweekly ya. Biweekly Bapak Ibu setiap 2 minggu kami mengadakan Zoom dengan tim BOS pusat. Itu masalah penyaluran, ada syarat-syarat segala macam itu di situ dibicarakan. Selalu di ranking. Jadi untuk dana BOS Riau masuk mana? Jadi ada pasti itu nanti yang merah. Nah, itu yang merah yang akan kena selalu. Alhamdulillah Provinsi Riau nggak pernah masuk yang merah ya. Malahan Provinsi Riau itu biasanya masuk nomor 3, nomor 4 ya, nomor 5. Kalau dana BOS, kalau BOP masih 10 besar, alhamdulillah ya. Jadi itu mungkin usaha kita bersama, Bapak Ibu dinas juga untuk mengorong-orong kepada sekolah ya, untuk laporan, penyelesaian laporan, segala macam. Nah, jadi itu. Nah ini penyaluran tahap 1 ini ada gelombangnya. Jadi bukan sekaligus, tergantung terpenuhinya syarat untuk penyaluran oleh sekolah. Nah ini untuk tahun 2024 SMA di gelombang 1 itu ada 454 sekolah. Jadi sudah lebih dari 90%. Nah, gelombang 2 ada 8, gelombang 3 ada 1. Untuk SMK ini ada 300. Dari 300 sekolah ada 296 gelombang 1, gelombang 2-nya ada 3 sekolah dan ada gelombang 6 1, jauh ya 1. Gelombang 6. Kenapa? Ini sebenarnya akumulasi permasalahan dari tahun 2022. Nyaris sekolah ini tidak dapat dana BOS-nya. Nah, alhamdulillah berkat kerjasama lagi, sekolah juga karena ada pergantian. Ini sekolah swasta ada pergantian di Pekanbaru. Akhirnya kita ini di apa ya? Saat-saat genting lah, hampir terakhir baru bisa sekolah ini salur. Ya, karena dia laporan 2023, 2022 nggak buat, jadinya udah setelah kita urus ke pusat bersama dengan tim provinsi juga Pak Aris ya, Pak Aris. Ya, itu terima kasih Pak Aris, jadinya SMK-nya ada jadi ini ya, jadi salur. Jadi itu salur jadinya keseluruhannya. Kalau SLB lumayan aman ya SLB karena hanya sedikit 48 sekolah. Ya, gelombang 1 semua. Ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu gelombang 1 2025 ini 100% di gelombang 1. Ya. Jadi sekolah Januari sudah masuk langsung bisa realisasi. Jadi jangan ada lagi ini belum bayar listrik, ya kan ada surat dari PLN mau dicabut listriknya, jadi supaya hal-hal tersebut tidak terjadi. Ya, kemudian ini untuk tahap 2. Nah, tahap 2 ini agak ini ya, karena syaratnya tadi agak banyak. Ya, pertama ada sudah lapor keseluruhan 2023, laporan kinerja juga. Nah, yang di gelombang 5 ini, gelombang 4 ini banyaknya ini karena apa? Gelombang 4, gelombang 5 ini karena belum lapor kinerja 2023. Nah, ini yang gelombang 4, gelombang 5. Nah, inilah yang nyaris. Termasuklah tadi ada sekolah yang belum bayar listrik di sini. Ya, jadi ini bulan Oktober ya, awal Oktober ini masuk. Nah, kemudian ada 1 tidak salur. 1 tidak salur ini ada di Siak ya, Siak ini SMK. Tapi ternyata SD-nya juga begitu.
SD juga tak salur. Kenapa? Tidak dibuat laporannya. Jadi laporan 2023 hanya tahap 1 yang dilaporkan. Tahap 2 2023 tidak dilaporkan. Tapi tahap 1 tahap 1 2024 disalurkan. Kenapa? Karena syaratnya tadi dipermudah. Yang penting sudah ada laporan. Tahun 2023 akan disalurkan di tahap 1. Nah, dia tahap 1-nya sudah lapor 2023, makanya salur. Ini ada 2. Kalau kita sebenarnya ada 5 sekolah yang tidak salur di tahap 2. Untuk SMK 1, yang lainnya itu SD. Ya. Jadi ini ada tidak salur SMK ini ya, dari Minas, SMK IT Mutiara Minas. Udah punya Mutiara. Nah, SD-nya juga begitu, tidak lapor-lapor, nggak ada. Sudah tutup. Pengawasnya ini Bu. Oh bukan. Jadi gini, apabila sekolahnya ternyata memang tutup, silahkan bersurat ke provinsi. Jadinya dinas provinsi bisa menutup di dapodiknya. Kalau ditutup di dapodik kan otomatis tidak masuk ke dana bos lagi. Dan jadi itu. Nah, jadi cuma 1 ya. Kemudian kalau SLB ini ada ya 1 SLB gelombang 3 ini karena laporan kinerja ini. Tapi udah selesai di gelombang 3 baru bisa salur. Jadi itu. Nah, aduh, nanti saya lihat Bu ya. Tapi udah salur Bu, udah salur. Nah, ini permasalahan penyaluran ini disebabkan pelaporannya tidak valid atau tidak selesai. Nah, untuk ada sekolah yang belum menyampaikan laporan dana bos reguler dan kinerja tahun 2023. Itu salah satunya tadi SMK Mutiara Minas tidak lapor. Nah, kemudian kenapa belum menyampaikan laporan dana bos kinerja? Makanya telat salurnya. Dapatlah gelombang 6, gelombang 5 karena belum selesai. Nah itu. Kemudian ada di tahun 2023 itu mengalami inkonsistensi BKU. Nah kalau inkonsistensi BKU ini kan permasalahannya ada di sistem. Ya, alhamdulillah kita sebelum tahap 2 cair kita semua di Riau sudah selesai inkonsistensi BKU. Kita selesai, kita tidak banyak, hanya 20-an sekolah. Dan ini kenapa masalahnya? Kemarin ada perpindahan aplikasi dari versi Arkas 3 ke Arkas 4. Nah, ketika di Arkas 3 itu kita masih pakai sistem backup data, di Arkas 4 tidak lagi. Jadi backup data itu tidak diperlukan. Nah, sekolah tetap pakai backup data. Jadi ada masalah di situ. Tapi ini sudah selesai. Kemudian laporan belum dikonfirmasi dinas. Nah, ini salah satunya SMK IT Mutiara Minas itu tidak melaporkan dana bos tahap 2 2023 sehingga tidak dikonfirmasi oleh dinas. Ya, jadi itu. Kemudian untuk tahap ini belum menyampaikan laporan tahap 1. Ada sekolah sampai bulan Oktober baru buat laporan. Karena terakhir kan 25 Oktober. Padahal harusnya 31 Juli terakhir. Kalau lebih dari 31 Juli, 1 Agustus sampai 31 Agustus akan memperoleh denda. Jadi sekolah itu akan dapat denda 2% dari dana bosnya. Kalau September 3%, Oktober 4%. Nanti saya jelaskan bagaimana mekanisme denda dan pengurangan di tahap 2-nya. Nah, kemudian ada kendala supplier. Nah, ini rekening sekolah. Ada rekening sekolah ini
karena dia di 31 Agustus di tahun ajaran baru itu berubah, mungkin langsung dirubah, tahap 2-nya belum cair. Nah, kalau tahap 2 belum cair, rekeningnya sudah dirubahnya otomatis menjadi retur. Nah, ini dia di sini. Nah, jadi ini ini perencanaan ya. Nanti ada perencanaan T-1 juga ada di pusat, nanti jelaskan apa itu perencanaan T-1. Tapi ini ada data-datanya, ini per 19 November. Untuk SLB yang 51 SLB untuk tahun 2025 ya, targetnya yang menerima dana 51 masih 3 sekolah yang mengajukan kertas kerja perencanaan di tahun 2025. Jadi ini harus sejalan sebenarnya. Ya, masih 3. Jadi mungkin Ibu yang SLB ya Bu ya, nanti digesa sekolah buat perencanaannya. Kemudian untuk yang disahkan belum ada. Nah, saya yakin nanti dinas biasanya udah di tanggal 25 ya, 25 ke atas nanti garis baru mensahkan. Nah, ini data 19 November ya. Mudah-mudahan ini sudah jalan, sudah naik. Nah, untuk SMA dari 475 baru 9 yang mengajukan kertas kerjanya. Ya, baru 9, itu Inhil 5, Pekanbaru 4. Yang lain belum. Ya, sudah ada perubahan Pak? Ya, udah. Saya kan data 19 November, ada Pak ya? Data 19 November. Ya, mudah-mudahan sekarang udah. Kemudian SMK juga begitu. 12 per 19 November. Jadi itu mungkin sampai di sini. Sebelum saya lanjut lagi, nanti ada untuk bagaimana. Baik Bapak Ibu, ini simulasi perhitungan sisa dana Silpa dan penyaluran dana BOSP tahun 2024, dana BOS tahun 2024. Nah, tadi saya sampaikan pengurang itu di tahap 2. Nah, jadi ini kemarin itu masih ada sekolah-sekolah yang menyebut, saya kok segini, harusnya segini, kenapa dikurang gitu. Nah, ini faktor pengurangnya ya. Ini ada dasar hukumnya adalah PMK nomor 116 PMK 07 2022 dan Permendikbud nomor 63 tahun 2022. Jadi sisa anggaran di tahun sebelumnya menjadi pengurang di tahun berikutnya. Jadi itu ada di Juknis Permendikbud jelas di situ. Nah, Silpa ini adalah sisa lebih pembiayaan anggaran pada tahun sebelumnya. Nah, sekarang ini kan 2024, tapi saya kemarin lihat buka markas, tapi kita tidak bisa di markas, memang tidak ada rekapnya. Saya kemarin nggak sempat merekap. Itu masih ada sekolah yang pelaporannya masih 50%. Ya, masih ada sekolah yang tahun 2024 ini melaporkan itu 50%. Padahal ini tinggal 1 bulan lagi loh. Ini kan udah tanggal 25, 5 hari lagi sudah Desember. Ya, 1 bulan lagi, lebih kurang 1 bulan masih melaporkan 50%, masih setengah. Artinya masih tahap 1 yang dilaporkan itu. Jadi tahap 2 belum ada buat apa-apa. Belum ada melaporkan apa-apa. Ya, saya yakin itu dananya sudah dibelanjakan, sudah direalisasikan, tapi laporannya belum. Nah, ini tadi disampaikan Pak Daniel tadi. Nah, ini tugas kita bersama-sama dengan pengawas, dinas, BPMP juga, kami juga woro-woro, kemudian di cabang dinas, mohon bantuannya ke sekolah-sekolah supaya segera melaporkan dana bosnya
keseluruhan. Ya, jadi ini kalau setelah dilaporkan di aplikasinya sudah tutup BKU bulan Desember, sudah habis bulan Desember, ada sisa dana, itulah namanya silpa. Nah, sisa dana ini tidak perlu dibalikkan ke negara, tapi menjadi pengurang di tahun berikutnya. Jadi nanti di tahap 2, misalkan silpanya ada 1 juta, di tahap 2 akan dikurangi 1 juta. Apakah pengurangan ini menjadikan sekolah harus melaporkan juga kurang? Harus nggak sekolah? Misalnya nih, silpanya ada 10 juta. Dikuranglah dia 10 juta di tahap 2. Jadinya dia jadinya misalnya harusnya 50 juta, nerima menjadi 40 juta. Berapa sekolah harus laporkan tahap 2? Tetap 50, karena 10 juta ini uangnya kan ada di sekolah. Ya udah sisa kemarin, nah jadi dipotong langsung gitu ya. Simpelnya dipotong langsung, nggak perlu. Jadi sekolah tidak perlu balikkan ke negara, potong langsung. Jadi gitu. Ya, masih bisa Pak. Itu kan menjadi hak di tahun berikutnya, dipakai di tahun berikutnya. Kemudian, nah ini kondisinya silpa saja tanpa pengurangan penyaluran. Nah, misalnya ini sekolah lapornya tepat waktu, ya. Jadi tahun 2024 ini sekolah itu sebelum 31 Januari sudah lapor, sudah dikonfirmasi oleh dinas, ya, sudah dikonfirmasi dinas. Ternyata ada sisa anggarannya 10 juta seperti tadi. Nah ini, tapi tetap ya, jadi di sini kita contohkan. Ini ada 1, 2, 3, 4. Ada kondisinya ada 4. Silpa tanpa pengurangan, tidak ada silpa, dan ada pengurangan penyaluran karena laporannya tidak tepat waktu. Kemudian ada silpa, pengurangan penyaluran, ada silpa dan laporan tidak tepat waktu. Kemudian pengurangan penyaluran per tahap per bulan terhadap persentase. Kemudian nih, nah ini yang pertama, ya, kondisinya silpa. Nilai pagu setahunnya ada 1 miliar. Nah ini SMA, SMK biasa kalau 1 miliar ya. Tapi kalau ke PAUD, BOP hanya 7 juta, 10 juta dapatnya. Nah SMA, SMK 1 miliar. Tahap 1 itu memperoleh 500 juta. Tahap 2 pagunya nanti 500 juta. Ternyata ada silpa di 31 Desembernya 50 juta. Nah, bagaimana kondisi penyalurannya? Tahap 1 tetap disalurkan 500 juta. Tahap 2-nya disalurkan 450 juta. Karena ada silpa 50 juta sisa yang tahun lalu. Totalnya tetap 1 miliar. Jadi yang dilaporkan tetap 1 miliar. Yang 50 juta mana? Kan kadang sekolah begini Bu, kami kan cuma disalurkan 450 juta begitu. Padahal dia lupa, kan ada silpa tahun lalu 50 juta. Itu kan ditambahkan ke tahun ini. Sehingga tetap sekolah itu melaporkannya 1 miliar. Nah itu. Nah kemudian tidak ada silpa dan ada pengurangan penyaluran. Dia tidak ada silpa, tapi ada denda. Ya, contoh ini nilai pagunya 1 miliar, tetap seperti tadi. Tahap 1 500 juta, tahap 2 500. Silpanya 0, tetapi ya ini penyaluran tahap 1 dia ada denda 3%.
Kalau penyaluran tahap 1 3%, artinya sekolah di bulan apa melaporkan tahap apanya tahun sebelumnya? Februari, Maret. Ya, berarti laporan tahun 2023 ya. Tahun 2023 itu dilaporkan bulan Maret 2024 selesainya. Nah, kalau itu dapat dendanya 3%. Jadi 3% dari 500 juta, 15 juta. Nah, ternyata tahap 2 juga laporannya molor bulan Oktober. Karena tahap 1 itu paling lambat itu 31 Juli. Agustus dilaporkan itu 2%, September 3%, Oktober 4%. Nah, jadi 4% dikali 500 juta, 20 juta adalah pengurang menjadi 35 juta. Sehingga salur tahap 2-nya 500 juta dikurang 15 juta dikurang 20 juta, 465 juta. Dan total dana di sekolah itu untuk tahun 2024 yang disalurkan adalah 965 juta. Kalau ini berapa sekolah harus meng-SPJ-kan tahun 2024? Ya, 965 karena uangnya tidak dikurang itu karena memang denda, dikurangi penyalurannya. Bukan dikurangi karena ada sisa tahun lalu. Nah, sehingga dia harus SPJ 965 juta. Kemudian ada yang tanya lagi, bagaimana dengan perencanaan kami? Kami sudah bikin perencanaan 1 miliar. Haruskah RKA-nya dirubah dari 1 miliar menjadi 965 juta? Tidak ya? Oke. Tidak perlu dirubah. Silahkan berbelanja 965 juta. Sehingga yang di RKA-nya ada yang tidak terrealisasi. Nggak masalah. Nah, jadi ini sudah di SPG-kan 965 juta. Coba Bapak Ibu, kalau ada 1 miliar 4, ada 35 juta, itu banyak loh dananya. 35 juta itu bisa bikin satu kegiatan, bisa buat untuk peningkatan kompetensi gurunya, ya, bisa untuk peningkatan kompetensi guru. Jadi nanti sebenarnya peningkatan kompetensi guru bukan hanya ikut kegiatan saja, misalnya lakukan kegiatan, undang narasumber segala macam, bukan hanya itu. Misalnya nih, ada tenaga perpustakaan tapi belum ada sertifikasi, ada pelatihan, boleh dibayarkan dari uang dana BOS, silakan, nggak apa-apa. Misalnya di ini misalnya mungkin ada kegiatan, ada pelatihan yang dilakukan oleh pihak lain, misalnya di luar kota atau di mana, silakan ikut, tapi berbayar boleh pakai dana BOS, asalkan SPJ-nya jelas. Nah, jadi itu. Kemudian lanjut, ada silpa dan ada pengurangan penyaluran. Ini kondisinya dua. Dia sekolah punya silpa, ada juga kurang denda, ada kena denda. Nah, misalnya ini tetap ada silpa 50 juta, pengurangannya ada seperti tadi, ada 35 juta. Jadinya penyaluran tahap 2-nya 500 juta dikurang silpa 50 juta, dikurangi denda tadi 35 juta. Jadinya penyalurannya 465
juta yang disalurkan. Yang di SPJ kan berapa? 965. Karena silpa ini harusnya ada di sekolah. Ya, ada di sekolah silpa ini. Ya, makanya 965 juta. Ini kalau tidak ada pemotongan tetap ya. Kemudian nih, pelaporan penggunaan setelah 25 Juni. Nah, kalau ya tanpa silpa nih asumsinya ya, tetap nilai pagunya 1 miliar. Sekolah itu melaporkan tahun 2023 setelah 25 Juni 2024. Apa? Sekolah tidak akan salur tahap 2. Ya, karena bukan dihukum Pak, syarat penyalurannya. Ketika sekolah belum lapor sampai 25 Juni, otomatis kan sekolah tidak salur tahap 1. Karena syarat tahap 1 adalah melaporkan tahun 2023. Ya, walaupun belum 100%, yang penting lapor. Nah, jadi ini biasanya ini jarang terjadi biasanya. Karena sekolah biasanya sudah biasanya kan laporan minimal adalah ngelapor ya, pasti itu. Kemudian pengurangan penyaluran tahap 2 bulan Agustus nih. Misalnya, jadi ini artinya hanya tahap 2 saja yang telah lapor. Ya, tahap 2 saja. Nih, pagu tahap 2-nya 500 juta, tanggal lapornya 1 sampai 31 Agustus sehingga dendanya 2%. Pengurangan 2% jadinya 490 juta. Jadi 1 tahun pagu sekolah itu 590 juta. Ini tahap 1-nya tidak ada pengurangan, tidak ada silpa, tidak ada denda tahap 1-nya. Nih untuk yang melaporkan bulan September tambah lagi 3%. Nah, kalau tambah 3%, ya 3% sehingga dikurang lagi 485 juta dia dapat. Nah, Oktober sampai tanggal 25 Oktober itu tidak melaporkan minimal berapa? 50% tahap 1 itu akan dikurangi 4%. Ya. Jadi dikurangi 4%. Sehingga ada 20 juta dendanya. Jadi dapat tahap 2-nya 480 juta. Nah, di penghambat penyaluran tahap 2 tadi ada pelaporan belum 12 bulan, artinya belum selesai laporannya. Kemudian laporan belum selesai. Kalau belum selesai otomatis belum dikonfirmasi dinas. Kemudian laporan tahap 1 tahun berjalan belum 50% dari yang disalurkan di tahap 1. Sehingga jika belum terpenuhi maka penyaluran belum dilakukan. Nah, ini banyak tadi yang di gelombang 2, gelombang 3, gelombang 4, malahan ada yang di gelombang 5 ataupun 6 untuk tahap 2-nya. Nah, kalau pelaporan penggunaan tahap 1 setelah 25 Oktober, mohon maaf sekolah tahap 2-nya tidak disalurkan. Ya, berarti cuma 1 tahap dia disalurkan.
Nah, ini juga kalau dilaporkan setelah 25 Oktober di bawah 25% tetap. Kalau belum 50% juga sama. Artinya batas waktu pelaporan tahap 1 50% dari penyaluran tahap 1 itu adalah 25 Oktober. Kalau lebih 25 Oktober tidak akan salur tahap 2. Nah, kita ada kemarin itu 1. Ya, tapi ini kemarin 1 bukan salah sekolah karena memang sistem. Ya, kemarin itu SMK IT Al-Hisa. Saya ingat 25 Oktober kami masih mengurus untuk pelaporannya sampai jam 10-11 malam. Ya. Jadi masih kita hubungi pusat, ini belum bisa karena di sistem. Belum bisa terus dengan Pak sampai Pak Aris pun dia standby ya Bu, apa ya Bu Yanti ya. Ya, Pak Aris standby tanggal 25 Oktober itu, Bu saya standby katanya. Jadi saya menghubungi pusat begini, gini, terus sampai oh belum, sebentar kita perbaiki lagi. Jadi kemarin itu memang 1, tapi alhamdulillah sudah selesai. Itu sehingga kita di tahap 2 itu salur kecuali yang 1 tadi yang di Minas karena memang tidak melapor sama sekali. Ini. Nah, jika tahap 1 tidak salur, maka otomatis tahap 2 juga tidak salur. Karena syarat tahap 2 itu kan 50% dari tahap 1 sudah dilaporkan. Nah, jadi sudah selesai. Nah, mungkin kalau untuk data pelaporan sekarang, karena di markas kalau saya buka markas dia by sekolah, by name, jadi tidak bisa difilter ya Bu ya. Di markas juga bisa, nanti Bapak Ibu bisa lihat nanti, mungkin hubungi markas misalnya sekolah pengawas, sekolah binaannya sudah belum laporannya sampai mana, di markas ada, bisa dilihat. Nanti hubungi bapak-bapak yang di megang akun markas masing-masing kabupaten. Jadi nanti coba dilihat berapa laporannya yang sudah, berapa yang belum. Cuman ada 18 kemarin kalau nggak salah saya hitung, 18 sekolah laporan 2024-nya masih di bawah 50%. Nah, jadi kapan lagi mau melaporkan sampai masih di bawah 50%? Ya. Jadi kenapa itu? Apa masalahnya? Atau tidak ada SDM? Tapi saya yakin kalau SMA, SMK, SDM-nya oke ya Bu ya. Kalau PAUD memang Pak, bukan hanya SDM aja, Sarpras laptop nggak punya. Punya laptop tidak sesuai speknya, tak bisa pakai Arkas. Itu PAUD, dan mereka baru tahun ini menggunakan Arkas. Nah kalau SMA, SMK, aduh, kalau bilang tidak ada laptop kan nggak mungkin, ya Pak ya. Oh dia dapat bosda juga ya, bosda banyak, ada bos reguler ya. Setiap tahun bisa beli laptop kalau mau dan diizinkan oleh tim markas bisa beli gitu ya. Jadi mungkin ini hanya kalau saya melihatnya ini masalahnya mungkin di kelalaian saja. Ya, kelalaian saja untuk melaporkan dana bosnya. Ya, kelalaian saja. Tapi kalau di SMA, SMK ada TU-nya nggak Pak? Ada, harusnya TU ya yang di situ. Belum S1. Bendaharanya guru, sibuk. Belum, tidak ASN ya. Tidak ASN. Mudah-mudahan ini kan nanti ada nih P3K yang non guru kan, teknis ada. Mudah-mudahan nanti setiap sekolah ini ada lah bisa. Jadinya guru-guru nggak susah lagi, bisa
yang apa namanya, yang bukan guru, ya. Dan ini Bapak Ibu kita sudah sampaikan ke pusat loh masalah ini sebenarnya, ya. Kita sampaikan bagaimana yang menjadi bendahara guru begitu, sementara dia menjadi bendahara itu tidak bisa diakomodir untuk jam pelajaran, ya. Kalau misalnya eskul bisa, jadi bisa mengurangi beban mengajar. Tapi kalau bendahara tidak. Nah ini mungkin masih lagi dikaji. Kami sudah sering memberikan ini karena kita kasihan benar. Guru kadang-kadang dia juga mengajar full, kemudian juga jadi bendahara. Tapi ada juga, nah iya Pak, karena itu